Halo semuanya, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, tutor bahasa Indonesia serta rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, saya panjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya, saya dapat mempresentasikan diskusi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Angeline Olivista Nayawan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Semester 1 dari Universitas Terbuka Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan gagasan dengan topik dukungan pemerintah bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita lanjut, kita ketahui lebih dulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Biasanya penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Bagaimana awal mula COVID-19? Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan. Pertama kali muncul pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Bagaimana kondisi UMKM pada masa pandemi? UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta. Di mana komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan, yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Sesuai rilis Kata Data Insight Center atau KIC, mayoritas UMKM 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil yaitu 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa di antaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi terhambat. Apa upaya dan dukungan pemerintah bagi UMKM agar pulih di masa pandemi? Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19 adalah mendorong sektor UMKM. Di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik, membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih. Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja.
Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on-board ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Girnas BBI, di mana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM onboarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Di samping itu, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day atau AOSD di 2020. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. Pada prinsipnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan baik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun beberapa program yang kedepannya kita harapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM kita. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan